Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati kepada Profesor Dr. Masruki MPD selaku dosen senior pada mata kuliah Hukum Islam, dan yang saya cintai dan saya banggakan selaku mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan semester Gansal ini. Semoga dengan mengikuti perkuliahan perdana ini melalui YouTube bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan perkuliahan kita, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama membahas, mencari ilmu melalui channel YouTube ini. Semoga pembahasan materi perkuliahan kita yaitu hukum Islam bisa bersama-sama kita pelajari, kita pahami selama 1 semester ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT yang berbahagia, pada pertemuan perdana mata kuliah hukum Islam ini saya Hafiz Rafiuddin izin menyampaikan materi perkuliahan kita, yaitu pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, pembahasan kita yaitu tentang pengertian hukum Islam, kemudian pengertian syariah, dan yang ketiga pengertian fikih. Saudaraku yang berbahagia, perlu kita fahami bersama bahwasanya ajaran agama Islam meliputi banyak aspek. Salah satunya di dalam ajaran agama Islam mengajarkan tentang fikih, kemudian tentang syariah atau hukum Islam. Tentu saja dari ajaran agama Islam tersebut kita bisa memahami, mengupas, yaitu salah satunya yang menjadi studi di dalam materi perkuliahan kita yaitu membahas tentang hukum Islam. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan dan memahami apa itu pengertian hukum Islam, pengertian syariah, dan pengertian fikih. Adapun pengertian hukum Islam, apabila kita lihat dari slide PPT ini, hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul, tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Adapun pengertian syariah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Kemudian yang ketiga, adapun pengertian fikih adalah hukum syara yang bersifat praktis alamiah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga saudaraku yang berbahagia, antara syariah dan fikih menunjukkan hubungan erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kedua istilah dimaksud yaitu syariat Islam, yang kedua fikih Islam. Kita masuk kepada pembahasan B, yaitu terkait dengan
ruang lingkup. Pembahasan A tadi terkait dengan pengertian atau definisi. Adapun pembahasan B, ruang lingkup hukum Islam, yang pertama adalah ibadah. Ibadah yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terdiri atas rukun Islam. Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya terbagi menjadi dua, yaitu ibadah yang sifatnya fisik dan ibadah yang sifatnya harta. Yang ketiga adalah di dalam ibadah tersebut membahas tentang muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta. Yang keempat yaitu jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam. Salah satu contohnya kisos dan contoh lainnya diyat, kifarat dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tentang siasah yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan. Yang selanjutnya yaitu tentang akhlak, mengatur sikap hidup pribadi. Dan yang selanjutnya adalah peraturan lainnya yang sifatnya terperinci. Kita masuk pada pembahasan yang C, yaitu ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam bisa kita simak di dalam slide. Yang pertama adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan erat di mana tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, syariah dan fikih bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, terdiri dari dua bidang hukum, ibadah dan muamalah. Yang kelima, mempunyai sumber struktur yang berlapis. Yang keenam, mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Yang ketujuh, dibagi menjadi hukum taklifi dan wad'i. Yang keempat, tujuan hukum Islam adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia dan di akhirat. Menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi membagi ciri hukum Islam jadi dua. Tujuan hukum Islam menurut perumusnya hendaknya melakukan taklif. Taklif itu dilaksanakan apabila memahami sumber hukum Islam sehingga menjadi hamba Allah yang tunduk kepada ketentuannya. Yang kedua, tujuan hukum Islam dalam pembentukan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dapat berfungsi sebagai ilat yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. Hukum dimaksud pada suatu permasalahan. Maqasid as-syariah dan ijtihad tatbiki menetapkan suatu hukum kepada manusia dapat diketahui melalui petunjuk suatu ayat hukum tertentu dan dapat juga diketahui melalui penelitian sejumlah kebijaksanaan tasyrik dari Allah dan Rasulnya atau melalui petunjuk ayat dan hadis ahkam. Demikian pembahasan pada materi bab 1. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.